Menarik untuk tahu cerita apakah keturunan Tionghoa itu membuat apa yang dilakukan Basuki menghadapi kendala. Karena ada stereotip bahwa orang Tionghoa pada dasarnya tidak peduli pada masyarakat kecil. Ikuti terus Ki Candy. Saya bilang enak dengkul lu. Dulu waktu saya SMP saja, SMA, saya pengen cuma ngibarin bendera kagak dikasih, cuma gara-gara saya orang Tionghoa. Sekarang saya bisa berdiri jadi inspektur upacara, pakai baju putih, lu tembak juga gue rela. Unik ya, karena waktu Anda kampanye untuk pilkada bupati, Anda nggak bagi-bagi uang. Waktu DPRD juga sebelumnya, Anda juga tidak kasih masyarakat uang, tapi toh Anda terpilih. Nah, yang menarik adalah ketika Anda menjadi anggota DPRD, saya dengar cerita bahwa Anda menolak untuk KKN, Anda menolak SPPD fiktif, dan itu menimbulkan tanda kutip kegelisahan dan kemarahan dari teman-teman Anda di DPRD. Saya kira kita kalau mau menjadi pejabat publik, kita kerja tuh berdasarkan konstitusi. Itu prinsip sebetulnya. Saya hanya melaksanakan konstitusi sesuai sumpah jabatan. Jadi ketika saya melakukan itu semua, tidak ada yang perlu dihargain. Karena memang itu sumpah jabatan. Justru kalau kita tidak melaksanakan sumpah jabatan, justru terkutuk kita sebetulnya gitu. Ada yang cerita bahwa waktu jadi bupati, gaji Anda belikan gula, kopi, apa segala macam, masyarakat yang datang boleh ambil, boleh minum kopi gitu. Apa betul itu? Ya, jadi kan ada masyarakat yang dulu kan 2005 handphone masih mahal ya. Jadi ada masyarakat-masyarakat yang marginal pengen mengadu Pak Bupati. Jadi kalau 3:30 waktu bubaran kantor buka seperti praktik dokter gitu. Ya, bupati bisa, ini ya? Ya, jadi mereka bisa datang masuk, ya duduk 30-40 orang kan. Jadi masalahnya apa? Terus staf catat. Kan bupati kan mejanya kan banyak makanan minuman gitu. Masyarakat lihat minuman kalingan pengen juga kan. Jadi saya bilang ambil aja. Mereka bilang jangan Pak. Saya bilang bukan duit gua ini, duit lu orang kok. Dari mana katanya? Terus saya ajarin, kamu beli rokok, beli gula, semua itu ada PPN-nya. Nah pajak-pajak ini dikumpulkan untuk menggaji kami. Termasuk minuman-minuman ini adalah punya bapak ibu semua. Ya kalau bapak ibu mau ambil, ya ambil aja saya bilang. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa di Belitung Timur, Tionghoa itu minoritas ya? Tionghoa 5,8% katanya sih. Apakah Anda nggak mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai bupati, apalagi Anda mau sok lurus gitu ya? Saya belum percaya sepenuhnya bahwa dia lurus. Ya. Jadi kalau di DPRD, kan DPRD kan mayoritas. Lalu mereka mengancam tidak mau membahas anggaran saya. Sekda panik juga. Saya bilang sama Sekda, kasih tahu aja mereka. Nggak usah dibahas gitu loh. Jadi kalau tidak dibahas itu anggaran, kalian nggak boleh gajian, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nyolong lagi SPPD fiktif. Saya gunakan aja anggaran tahun lalu. Coba aja. Akhirnya mereka pada datang nyerah juga. Kayak itu Pak Bupati mau bahas gimana? Saya bahasnya gampang. Saya pengen sekolah sampai SMA itu kita tanggung SPP-nya. Lalu kita pengen kita asuransikan seluruh penduduk. Dari ambulan sampai ICU, sampai meninggal harus kita kasih uang. Tapi bukan dikasih pengobatan gratis. Kita jamin asuransi. Jadi itu kita lakukan. Nah, saya walaupun DPRD tidak saya kuasai, dulu kepala dinas juga menantang saya, dan masyarakat juga merasa 60% yang rasis kan tidak mau menerima saya gitu. Jadi itu memang dihantam. Dan saya contoh yang paling kurang ajar sekali itu untuk 17 Agustus saja ada yang punya isu tidak mau kasih hormat sama saya karena kafir di depan gitu loh. Lalu saya bilang solusinya gimana? Suruh wakil. Saya bilang enak dengkul lu. Dulu waktu saya SMP saja, SMA, saya pengen cuma ngibarin bendera kagak dikasih, cuma gara-gara saya orang Tionghoa. Sekarang saya bisa berdiri jadi inspektur upacara, pakai baju putih, lu tembak juga gue rela. Apalagi gue berdiri, ya kan? Ya, Anda pernah terpilih sebagai 10 tokoh ya yang mengubah Indonesia versi majalah Tempo. Apa yang Anda ubah di Belitung Timur? Yang saya bangun itu satu konsep bahwa sebetulnya masyarakat kita ini kasarnya nggak usah diurusin kok. Yang penting waktu dia sakit negara jangan merampok dia. Yang penting waktu dia mau ngurus identitas, akte lahir, kartu keluarga, akte kematian, KTP itu tidak dipres. Dan kita jadi pengawasnya. Lalu ketika anaknya pintar kita bisa kuliahkan. Baru ada perubahan nasib. Kita harus bantu sampai sertifikat. Jadi prinsipnya saya punya keyakinan. Itu.
Yang terutama yang paling harus dilakukan adalah soal pendidikan dan kesehatan, jaminan. Makanya seluruh masyarakat saya asuransikan dengan PT Askes. Tapi bayar setengah harga, kita deal sama dia. Sehingga semua orang yang sakit sampai obat ditanggung. Nah itu yang saya ubah. Itu saya bikin sistem itu. Anda kemudian mencalonkan diri untuk menjadi gubernur. Bahkan untuk itu Anda mundur dari bupati sebelum masa jabatan ya. Tapi kemudian Anda gagal. Menurut Anda apa faktor kegagalan Anda? Jadi di negara kita ini memang yang berani nyolong, yang berani maling, yang menang kadang-kadang. Hati-hati loh Anda ngomong. Gak apa-apa, saya punya bukti. Saya punya bukti untuk itu, saya udah bawa ke Mahkamah Agung. Nah sebetulnya tadi saya belum pernah rencana mau nyalon gubernur. Nah gubernur yang lama, saya sudah janji dengan dia, saya baru akan nyalon itu 2012. Nah dia sudah setuju, kenapa saya pengen kerja sama dengan gubernur? Saya punya angan-angan, saya temukan orang tua, kalau punya pensiun 150.000, orang-orang miskin, dia numpang makan di rumahnya, tapi kan dia punya bergaul, dia punya ngopi, rokok. Kalau dia punya 5.000 sehari, dia ada harga diri orang tua, nggak perlu ngemis sama anak cucunya. Nah saya hitung, kalau 1 juta orang, semua punya asuransi, saya bisa kasih pensiun 150.000 tiap bulan. Sehingga Provinsi Bangka Belitung akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang ada pensiun. Bukan BRT minjam duit luar negeri. Anda nyindir siapa nih ya? Terserah. Tapi yang jelas itu fakta. Saya tidak setuju. BRT bukan seperti itu caranya. Kita terkenal gotong royong. Kita bisa sumbang 10.000, uang orang yang tidak sakit untuk yang sakit. Uang orang yang mati duluan, itu bantu orang yang masih hidup. Itu dasar pensiun. Nah gubernur yang lama sudah oke sama saya. Tapi sayang dirancang dia jatuh dengan kerusuhan 5 Oktober 2006. Begitu jatuh, gubernur sekarang diproyeksikan akan menang. Ini mantan Bupati Bangka. Nah kita udah tahu lah apa yang dia kerjakan gitu. Nah saya tawarkan kepada beliau, bisa nggak Pak bikin sistem pensiun ini? Beliau tolak. Beliau maunya sistem jaminan kesehatan sepintu sedulang. Yang taruh di dinas kesehatan, rumah sakit udah berobat, baru nagih. Itu terjadi sekarang. Ini dinas main, rumah sakit main, dibilang obatnya habis. Nagih ke sini ada calo. Yang ada calo bayar dikasih 0%. Marinda Day pakai jam kesmas. Itu sebabnya Anda... Sementara orang yang mau amputasi suruh bayar 7 juta. Anda kemudian menulis di blog Anda tentang semua aktivitas Anda termasuk laporan keuangan. Ya. Termasuk uang saku kalau Anda ke luar negeri atau ke daerah. Ya. Nah hal ini kan tidak lazim dan itu menyusahkan teman-teman Anda yang tanda kutip memarkup atau main-main dengan anggaran. Lihat laporan keuangan Anda dipublikasikan. Itu sebetulnya bukan mempersulit. Mereka mempersulit diri sendiri. Ini ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi itu ada undang-undangnya. Namanya keterbukaan informasi publik. Publik harus tahu APBD pakai kemana. Lalu itu ada tatip DPR yang mewajibkan kami mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Sekarang kalau saya mau tanya, apa sebenarnya tujuan hidup Anda sih? Ini memang satu dari kecil, akhirnya kebentuk ya. Orang bilang udah gaya hidup gitu. Jadi itu saya nggak bisa jelaskan gimana, tapi ya mungkin ya pengaruh dari kecil, pengaruh kita punya keyakinan, ini mempengaruhi kita akhirnya. Nah jadi tujuan hidup saya apa? Saya juga nggak tahu kan, namanya juga manusia kan. Yang penting kita bisa berbuat sebaik mungkin untuk orang. Nah saya sebagai warga negara, saya katakan saya mau mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial, nggak sanggup saya. Dan kita bagaimana menjadi pemerintah melakukan distribusi kekayaan negara ini untuk kemakmuran rakyat kita. Anda terkesan melawan arus, Anda yakin Anda akan berhasil? Saya yakin di Indonesia masih ada jutaan anak-anak muda, yang tua maupun siapapun, golongan agama apapun, yang punya hati yang lebih gila dari saya mungkin untuk berjuang untuk ini. Tapi saya selalu katakan pasti banyak, cuma saya belum ketemu. Kalau udah ketemu pasti kita sama-sama bisa lakukan. Lagi pula ikan yang mahal kan ikan salmon kan. Artinya apa? Kalau ikan yang ikutin arus namanya ikan mati. Ya dong. Kalau ikan yang lawan arus kan ikan hidup. Kalau mau jadi ikan mahal, lawan arus, terbangin arus. Itu namanya ikan salmon. Dan Anda adalah ikan salmon. Baik, terima kasih Pak Basuki sudah hadir di acara Kick Andy. Namanya mulai menjadi perhatian banyak orang ketika